Dugong gitu mau ngelaporin Doktif. Ya Allah, tolong. Dan kalian masih percaya sama omongannya Dugong. Bacaan BPOM aja dia salah, guys. Terus nanti itu Doktif tuh senang, kenapa? Nanti akan dikulik siapa yang melakukan uji lab, siapa yang ngasih duit ke lu, siapa yang ngedaftarin ke lab. Itu siapa pelakunya semua. Pelaku yang fitnah produknya Doktif tuh siapa? Kalau Doktif pasang badan, Doktif kok yang ngecek maskernya si Glavidia, masker awannya dia Glavidia itu, yang ternyata tidak ada kandungan niacinamide dan Tranex. Laporin produk Glavidia awan, masker awan yang kamu bilang itu, yang kamu jual bersama dengan si anaknya Denada tuh siapa? Resa. Ya, itu nggak ada niacinamide, nggak ada Tranexnya dari hasil uji labnya yang Doktif cek. Laporin. Membuka rahasia dagang kan? Pasang badan Doktif atas nama Doktif sendiri. Uji lab atas duitnya Doktif sendiri. Laporin. Nah kalau lu, siapa yang uji labnya? Siapa yang jadi donasinya? Ayo laporin Doktif, biar kita bongkar semua di pengadilan nanti. Siapa donatur kamu, Dugong? Iya kan? Gitu, ya. Kalau untuk bajer-bajer masuk lah, apalagi bujer-bujernya si Begeng, SS. Masuk ayo buruan, itu bos kamu lagi diperiksa di Jakarta Timur. Ayo, buruan. Gitu, kalau nepos kamu jangan sakit hati. Kamu udah dilepeh sama SS kan? SS udah gak mau sama lu, udah habis duitnya SS buat bayar lu, pos. Ya, ternyata hasilnya gak ada. Hari ini dipanggil juga akhirnya ujung-ujungnya. Gimana dok dengan hasil lab? Sakarpe. Kalau Doktif bahkan dari pabriknya aja sudah mengkonfirmasi ya retinolnya tuh di angka 0,8 ya, 0,6 0,8, tapi tergantung dari lamanya produk itu terkena paparan sinar matahari, karena retinol tuh sangat mudah terdegradasi gitu ya. Jadi kalau Doktif cek lab di pabriknya itu dari pabrik yang kalian tahu kliniknya di mana-mana ya. Jadi dan di tempat Doktif Maklon ya, itu namanya Genero. Jadi di tempat Doktif Maklon itu adalah tempat di mana selalu dilakukan uji dermatologi tested ya. Jadi dilakukan uji ke manusia langsung in vivo. Kalian akan diuji kulitnya dalam menggunakan suatu produk. Nah, di situ tempatnya dermatologi tesnya itu, di tempatnya di situ, di tempat Maklonnya Doktif juga. Nah, kok dibilang bikin ngerusakin kulitnya? Aduh, Doktif mah ketawa aja deh, seserah lu lah. Tapi yang pesennya Doktif ya, kalau Doktif kan kamu tutupin tuh hasil labnya yang kamu bilang mengandung bahan berbahaya karena kamu edit. Itu semua diedit guys. Jadi Dugong itu hasilnya editan ya, editan. Terus kalau mengandung bahan berbahaya kenapa harus ditutup? Berarti mengandung haki, mengandung merkuroy, produknya Doktif. Jangan ditutup dong Dugong, tampilkan ke publik, jadi lebih enak untuk pasal fitnahnya. Jadi perusahaan yang Maklon nanti bisa nuntut kamu langsung gitu. Jangan pakai ditutup. Kalau ditutup gitu gimana ceritanya mau nuntut kamunya juga perusahaannya ya. Jadi perusahaannya sudah siap-siap, perusahaannya sekelas perusahaan gede begitu loh, udah siap. Nah sarannya Doktif supaya kamu lebih dapet cuan banyak, kamu juga laporin produknya dari Begeng sama SS ya. Produknya Begeng itu yang masker, yang ternyata tidak ada niacinamide, tidak ada Tranex. Doktif nggak pakai nutup-nutup, nggak pakai nutup-nutup hasil uji lab. Doktif langsung kasih tahu ke kalian hasil labnya kayak apa, kayak gitu dong. Mau niru-niru kayak jadi kayak Doktif. Doktif ini dokter cum laude, nggak lu siapa Dugong ya. Oke, lu aja ngomong singkatan BPOM aja, badan pengelola ya, badan pengelola apa sih kamu tuh ngomongnya, badan pengelola obat dan makanan ya Dugong ya. Ya, BPOM itu badan pengawas ya obat dan makanan, bukan pengelola Dugong. Di debat membaca aja kamu sulit, kan kamu ada di depan BPOM. Kenapa membaca aja sulit? Hah? Gimana mau ngasih edukasi tuh katanya yang bawa mobilnya Doktif. Gimana mau kasih edukasi? Membaca aja sulit. Di depan
ya, padahal di depan Bepom tulisannya segede gaban. Orang yang buta aja bisa lihat guys, gitu loh. Itu gede, gitu loh. Nah bisa-bisanya bisa dibaca pengelola. Dugo. Jadi kalau misalnya ngelawan Nepos, cukup selei aja. Pos, kenapa mangkir? Ya, kenapa mangkir, Pos? Takut ya? Takut ya? Ya takut lah, karena kamu cuma bisa gedabrus. Yang kamu omongkan itu hanya fitnah, giringan opini, di mana masyarakat TikTok itu masih bisa percaya. Tapi kalau Igoy udah, Igoy itu lebih ke apa ya, mereka lebih meminta fakta dan data. Tapi kalau di TikTok masih bisa tuh kalian dicokokin dengan omongan, giringan opini, komal yang nggak ada buktinya. Ingat nggak komalnya si jenazah guys? Coba nanti mau tanya, komalnya jenazah kalian ingat nggak? Dia bilang kalau dari pabrik Recumis V stem cell itu memang Recumis V stem cell. Ingat nggak guys? Ingat nggak? Ingat nggak guys? Ingat kan? Dibahas nggak sama dia? Dibahas sama komal mereka? Dibahas nggak guys sama komal mereka? Coba dibahas nggak? Nggak dibahas kan? Nggak dibahas kan? Ya karena memang nggak akan bisa dibahas. Mereka bisanya cuman apa? Cuman ngatain, ya kan? Cuma nyebarin hoax. Nanti ngatain apa? Mandulita bafeng gitu. Mandulita bafeng itu aja. Terus nanti sekarang apa? Lesbiola. Ya kita mah ketawa aja. Sayembara 2 miliar. Ya cewek mantannya Doktif keluar. Ayo dong cewek yang pernah jadi pasangannya Doktif, keluar dong. Keluar kalian, tunjukkan pesona kalian. 2 miliar buat kalian. Mana? Siapa yang bisa memenangkan sayembara yang dari awal Doktif keluarkan buat kalian? Buzzer. 1 miliar buat yang membuktikan kalau Doktif bayar buzzer. Nggak ada. Coba kalian suruh SS, Nepos, Begeng bikin sayembara kayak Doktif. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Karena kalianlah yang menggunakan jasa bujur. Kalianlah yang menggunakan jasa-jasa apa untuk menggiring opini masyarakat. Ada lagi bilangnya begini guys. Apa? Membela siapa? Membela masyarakat yang mana yang dibela sama Doktif? Pos, Willy, grupnya kalian. Ya, hukum itu ada untuk membela masyarakat. Hukum, ya, jadi hukum itu digunakan untuk apa? Untuk membela masyarakat. Ya, jadi Doktif ini menggunakan hukum itu. Jadi nggak harus Doktif yang maju. Siapapun dari kalian itu bisa maju. Bahkan Empok Lela pun bisa maju untuk melaporkan ini. Nah masalahnya kalau bukan Doktif siapa yang maju? Gak ada yang maju kan? Melawan mafioso kayak kalian, kalau nggak orangnya udah dol ketakutannya, udah nggak ada yang ditakutin, Doktif orangnya. Gitu. Ya, jadi hukum itu dibentuk untuk apa? Untuk membela masyarakat. Nah, sekarang Suni udah masuk tuh. Salah siapa? Salah Doktif. Iya. Nanti kalau SS masuk salah siapa? Salah Doktif. Kalau Begeng masuk siapa yang salah? Salah Doktif. Be smart. Ya. Kalian be smart. Kalau Doktif itu nggak akan tantrum. Apalagi marah-marah yang kayak sampai bisa melakukan komunikasi dengan guguk. Ya, karena Doktif nggak bisa bahasa guguk. Iya, ini dia bisa. Karena kenapa si Nepos itu? Ya karena dia sebangsa sama guguk. Gitu guys. Jadi Doktif itu ngeladenin sambil ketawa-ketawa aja gitu. Ada yang tantrum lagi ini. Udah minum obat pengencer darah belum? Gitu guys. Ya. Lucu lah pokoknya kalau ngadepin grup si Nepos dan kawan-kawan. Seneng. Gitu. Hiburan. Ya, sebangsa sama guguk, sebangsa dan senegara. Jadilah hanya dia yang bisa mengerti bahasa guguk. Gitu. Terus Doktif tersinggung apa? Enggak, ketawa. Dia bisa lo ngerti bahasa guguk. Berarti saudaraan sama guguk. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya kebodohan dia sih sebenarnya. Gitu. Kalau dia tantrum, dia marah, itu menunjukkan level dia. Gitu. Ada yang nantangin juga ya katanya ya, ada yang nantangin Komal. Coba sini itu nantangin Komal. Nanti Doktif diundang ke sini. Doktif nggak mau berdebat dengan orang-orang dungu. Karena pasti kalah. Pasti Doktif akan kalah. Ya.
Jadi kalau berdebat jangan dengan orang-orang dungu. Nah, grupnya kalian, lawyer Willy Salim, maaf aja ya, SPDP aja nggak paham. Ya, SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu adalah ilmu dasar. Kayaknya kamu nggak pernah ikut persidangan deh. Doktif yakin jangan-jangan ijazah kamu ijazah pelsong ya. Ngaku-ngaku rumah kamu. Itu kan bukan rumah kamu, Will. Itu bukan rumah kamu. Jangan ngaku-ngaku. Saya sudah bahagia. Lihat rumah saya, lihat. Rumah saya, lihat. Nah, itu kalau udah kalah argumen kayak begitu tuh. Saya sudah tenang. Lihat. Dibaca komennya netizen. Kemakan dia. Emosi dia sama komenannya netizen. Kamu lihat tuh komennya netizen, mereka aja cicilannya aja nggak bisa bayar. Kalau Doktif dikata-katain lah, cicilannya aja mereka sulit, kayak dugong, membaca aja sulit. BPOM, Badan Pengelola, Doktif ngakak, ya Allah, tulisan segede gagaban loh, Badan Pengawas, kok bisa-bisanya dibilang pengelola, aduh. Terus bisa-bisanya mau sok-sokan ngelaporin Doktif, ngatain kalau produknya Doktif mengandung bahan berbahaya, ya Allah. Terus kalian percaya, itulah ya lumayan lah jadi bahan lucu-lucuan ya guys, gitu ya. Dok, capek nggak sih sama huru hara? Enggak sih, kalau misalnya bisa mengembalikan uang masyarakat ngapain harus capek? Gitu kan, duit kalian kembali. Tapi kalaupun duit kalian nggak kembali ya nggak apa-apa, dia si pelaku-pelaku ini ya harus mempertanggungjawabkan entah asetnya disita atau gimana. Karena kalau Doktif memasukkan pasal TPPU ini enak, asetnya akan disita gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak bisa dapetin ya biarin aja jadi milik negara, gitu aja Doktif mah. Dok, bisa bahasa Madura? Ente yang bisa bahasa Madura itu Abah. Kalau Doktif mah nggak bisa bahasa Madura, cuman Dok Rema aja. Hah? Apa Pak? Dok Rema kan bahasa Madura, Dok Rema. Kalian kalau ngomong bahasa Madura sama Mas Gatot tuh, gitu.